Ya, selamat sore Bu Tilsa. Sore hari ini kita akan melakukan praktik tentang coaching. Eh, Baik Ibu, apa kabarnya? Puji Tuhan baik Ibu. Ya Ibu, gimana kabarnya? Baik juga Bu. Ya, walaupun sekarang saya ada di daerah lain, tapi tidak jadi masalah. Teknologi membuat kita jadi dekat-dekat saja. Iya betul Ibu. Iya, Ibu, sore ini hari ini kita akan bercakap-cakap. Kira saya mau tanya apa agenda percakapan kita kali ini ya? Topik Ibu maksud saya. Oh iya Bu, ini Bu Pin, di kelas saya ada murid yang selalunya mengganggu temannya saat jam pelajaran. Jadi murid ini eh, aktif sekali Bu di dalam kelas. Tapi anak ini tergolong pintar Ibu Pin. Ya, begitu Ibu. Oh, iya, iya, iya. Kadang-kadang memang anak-anak yang pintar itu biasanya super aktif ya, tidak mau diam di tempatnya. Boleh tahu siapa nama anak tersebut? Nama anak tersebut Glenn, Bu. Ya, namanya Glenn. Oh, Glenn ya, iya. Iya, Eh, betul Ibu. Glenn, Ibu kan mengajar di kelas 6, jadi Glenn sudah kelas 6 ya. Eh, Betul Ibu. Apa yang kira-kira mempengaruhi anak ini sampai dia melakukan hal tersebut yang suka mengganggu temannya? Iya, Bu. Em, Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku anak ini ya. Di antaranya bisa jadi anak ini mencari perhatian nih Bu. Kemudian juga mungkin merasa bosan atau merasa sulit dalam memahami materi. Ada juga mungkin ada faktor di luar sekolah yang mempengaruhinya. Begitu, Ibu. Oh, terima kasih Bu penjelasannya. Kalau Ibu lihat, apakah anak ini memang mendapat perhatian yang cukup dari orang tua sehingga jangan sampai karena tidak mendapat perhatian khusus dia cari perhatian juga sehingga dia melakukan hal tersebut. Iya, Bu. Eh, Kemungkinan eh, anak ini karena perbedaan usia dengan saudaranya itu cukup jauh ya, sehingga kalau dibilang perhatian dari orang tua mungkin ada, tapi mungkin yang diharapkan anak ini di rumah tidak ada teman mainnya begitu Ibu, sehingga butuh teman uh, untuk tempat curhat kah, ngobrol begitu Ibu. Oh iya. Dan kalau Kalau di perhatian, kalau ada perhatian dari orang tuanya pasti ada, karena uh, orang tuanya ini juga seorang guru Ibu. Ya begitu. bagus berarti bahwa Ibu mengetahui latar belakang dari anak ini ya. Iya Ibu. Kemudian kalau di kelas sebelumnya, apa dia juga melakukan hal seperti itu yang menyebabkan situasi di kelas menjadi tidak nyaman ya buat teman-teman yang lain. Iya Bu, betul. Jadi di kelas sebelumnya dia memang berperilaku seperti itu Bu atau bagaimana? Iya, sesuai dengan berhasil perilakunya memang demikian. Tetapi pada saat saya masuk atau di awal pembelajaran, di awal tahun, saya sudah melakukan asesmen diagnostik
untuk mengetahui karakteristik anak ini. Ya, begitu Ibu. Iya, bagus sekali bahwa Ibu melakukan asesmen diagnosis sebagaimana di kurikulum Merdeka saat ini menuntut kita untuk melakukan hal tersebut. Luar biasa, Bu. Kemudian ada gagasan apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk memperbaiki tindakan si Glenn ini sehingga dia bisa berubah ke arah yang lebih baik, dalam hal ini tidak mengganggu temannya lagi? Iya, Bu. Tentu mungkin saya bisa mencoba pendekatan positif dengan mengajak murid tersebut berbicara secara pribadi, tentunya dengan menerapkan segitiga restitusi seperti yang telah dipelajari sebelumnya ya Bu ya. Dan juga memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya akan mencoba untuk memahami apa yang membuatnya mengganggu teman-temannya dan mencari solusi bersama. Tentunya juga melibatkan guru dan orang tua. Guru di sini adalah rekan sejawat di sekolah dan orang tua untuk membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif begitu. Ya, terima kasih Bu, luar biasa sekali tindakan yang Ibu lakukan untuk menangani kasus ini ya, yaitu si Glenn yang suka mengganggu temannya. Lalu bagaimana reaksi dari teman-temannya yang biasa diganggu? Bagaimana reaksi dari teman yang diganggu oleh Glenn biasanya? Reaksi dari teman-temannya, temannya juga ikut main ya dengan adanya Glenn ini. Jadi temannya ikut main di dalam kelas sehingga kelas menjadi gaduh begitu Ibu. Jadi sangat mengganggu ya Bu. Kalau di kelas Ibu, apakah ada guru yang lain yang masuk sehingga Glenn juga melakukan hal yang sama atau hanya Ibu yang mengajar di kelas 6 tersebut? Oke, selain saya Ibu ya, ada guru mata pelajaran, misalnya ada 3 guru mata pelajaran yang masuk di dalam kelas saya. Ada guru penjas, guru agama, dan juga guru bahasa Inggris. Begitu Bu. Apa sih Glenn ini bertingkah laku seperti itu juga kalau guru kelas yang lain yang masuk? Iya betul Ibu. Sesuai dengan laporan dari guru mata pelajaran bahwa memang demikian pun yang dilakukan oleh Glenn di dalam kelas pada saat guru mata pelajaran masuk. Begitu. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya Bu, apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi sikap Glenn ini sehingga bisa berkurang dan bahkan lama-lama bisa tidak bertingkah laku seperti itu lagi? Iya, yang saya lakukan adalah yang pertama itu membangun komunikasi dengan anak ini ya, dengan Glenn. Mengajak berbicara baik-baik begitu, menanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut dan juga mendengarkan ya gitu. Yang berikutnya menjelaskan kepada murid ini bahwa apakah perilaku yang telah dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian yang berikutnya bahwa kita merevisi kembali keyakinan yang telah dibuat itu. Yang berikutnya tentunya juga kerjasama dengan
guru konseling ya, Iya. untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh si Glenn ya. Kemudian juga tentunya saya harus melibatkan orang tua dalam hal ini. Demikian, Ibu. Jadi setelah Ibu melakukan beberapa tindakan seperti tadi membimbing Glenn dengan cara segitiga restitusi dan sebagai manajer, apakah ada perubahan dari Glenn? Puji Tuhan sudah ada meskipun menunjukkan mungkin 10% ya, tetapi saya kira tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Bu ya. Iya. Jadi harus tuh perlahan-lahan mengubah apa yang menjadi tidak baik menjadi baik ya Bu. Gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi supaya sikap si Glenn ini dapat tidak dilakukan lagi, artinya tidak akan mengganggu teman lagi? Iya, Bu. Tentunya setelah sesi belajar kita pada saat ini, rupel kita pada saat ini, saya bisa memilih beberapa alternatif. Yang pertama, sesuai yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya bisa berbicara secara pribadi dengan murid tersebut yang mengganggu untuk memahami alasan di balik perilakunya, begitu Bu, dan memberikan arahan secara positif. Kemudian yang berikutnya bahwa saya bisa melibatkan orang tua untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini. Selain itu, saya juga bisa mengadakan kegiatan kelas yang mengedukasi tentang pentingnya kerjasama dan saling menghormati di dalam kelas, begitu Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu atas pendapatnya dan luar biasa bahwa Ibu bisa memberikan jalan keluar dengan cara bekerja sama dengan rekan sejawat dan orang tua sehingga Glenn yang suka mengganggu teman ini bisa berubah dan hal ini diharapkan kedepannya Glenn tidak mengganggu teman lagi ya. Ya betul. Iya, jadi intinya di dalam Ibu sudah mengetahui alasan si Glenn mengganggu teman ya. Ya, terima kasih banyak Bu atas argumennya pada sore hari ini. Untuk saya sebagai coaching, kalau ada yang lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Selamat sore Bu. Selamat sore juga Bu. Apa kabarnya Ibu? Maaf Bu, bisa diulangi, kurang jelas. Apa kabarnya Ibu? Oh, kabarnya baik, luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Jadi apa topik percakapan kita hari ini, Ibu? Topik saya hari ini Bu tentang orang tua yang terlalu campur tangan untuk anaknya di sekolah. Oh begitu Ibu ya. Ya. Berarti ada orang tua yang mencampur tangan dengan anaknya di sekolah ya, dengan masalah begitu ya Bu ya. Apa yang mempengaruhi hal itu Ibu? Ibu ini terlalu khawatir tentang anaknya, rada-rada tidak percaya dijaga di sekolah, terlalu sayang mungkin. Iya. Situasi yang diinginkan seperti apa Ibu? Saya inginkan dia mempercayai saya menjaga anaknya sehingga tidak harus selalu
mengirim pesan lewat WA atau Messenger pada jam-jam istirahat yang mana saya juga merasa tidak enak kalau tidak menjawabnya. Padahal jam tersebut saya sibuk mengajar. Oh iya iya betul Ibu ya. Ya jadi adakah gagasan untuk itu Ibu? Ya, ada gagasan. Saya katakan bahwa anak harus dilatih untuk mandiri dan berani, karena nanti kalau dia sudah besar tidak mungkin ibu mau kawal terus. Jadi dari Iya sini dia harus dilatih untuk mandiri. Demikian, iya Bu. luar biasa. Apa yang harus disiapkan untuk itu Ibu? Ya, satu waktu, ya baru beberapa hari yang lalu, dia katakan, karena saya sudah kirim pesan bahwa anak-anak akan disuntik. Lalu dia katakan, oh, ada kunjungan puskesmas. Lalu dia tanya saya, apakah akan disuntik? Anak saya tidak mau kalau disuntik, dia takut. Saya tidak jawab bilang mau disuntik, walaupun saya sudah tahu, supaya Iya iya. saya meyakinkan dia bahwa anaknya tidak seperti itu, dia saja yang khawatir. Nah, setelah situasi, akhirnya datang puskesmas tentang siapa yang berani, siapa yang tidak takut. Anaknya lari duluan. Jadi dia yang pertama disuntik. Lalu saya videokan dari kirim ke ibu tersebut. Ibu, ini anak tak berani Ji. Ibu Ji saja yang takut, terlalu khawatir. Iya, seperti itu Bu. Iya luar biasa Bu. Iya. Iya. Bagaimana Ibu memastikan itu bisa berjalan dengan baik? Saya belajar dari pengalaman sebelumnya, karena biasanya orang tua takut-takuti anaknya, "Kamu nanti disuntik, takut disuntik." Ya, saya katakan, jangan kasih takut anak-anak tersebut. Jadi, saya biasanya memberi semangat sehingga, semua anak-anak saya yang di kelas 1 itu tidak ada yang takut disuntik. Saya biasanya mulai dari yang terkecil, jadi tantangan buat yang besar bahwa yang kecil saja berani, apalagi kamu yang besar. Seperti itu, Bu. Luar biasa Bu ya. Eh, ya, apa yang bisa disimpulkan dari sesi kita pada saat ini, Ibu? Iya, saya berharap bahwa orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, janganlah terlalu ikut campur tangan. Biarlah dia mempercayakan kepada kita sehingga kita bisa mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Demikian, Bu. Ya, luar biasa, Bu ya. Ya, saya kira itu demikian pertemuan kita pada sore ini. Terima kasih, Bu, atas kesiapannya dalam Ya, Bu. berdiskusi pada sore hari ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu.